Kekejaman pemerintahan Jepang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin berat. Saya lahir di kota kecil lah di antara Sumedang sama Cirebon. Tapi waktu zaman revolusi kita semua ngungsi ke Bandung. Saya sekolah di Alusius, terusnya masuk ITB bagian mesin, lulus bagian mesin tahun 1968. Karena kan milih ITB kan karena waktu itu kan orang yang masuk ITB dianggap kelas tersendiri lah. Jaketnya juga jaket biru waktu itu gitu. Bangga jadi mahasiswa ITB lah. Sekarang tugas pokok kita adalah memberi isi kepada kemerdekaan dengan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi kita semuanya. Masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang kita hadapi sungguh besar. Kemerosotan ekonomi warisan masa lampau harus kita bendung. Setelah lulus saya langsung ditawarin sama Pak William. Kamu kan belum ada kerjaan, udah ikut saya aja. Oke, boleh Om, saya bilang. Kan ini ada peralihan nih dari zaman Soekarno ke zaman Soeharto nih. Banyak sekali opportunity di bidang heavy equipment. Jadi saya pergilah ke negeri Belanda 6 bulan sampai setahun untuk belajar di Caterpillar dealer. Bentuk jembatan seperti ini. Kalau kita mau ke Grogol, inilah jalannya. Saya masih ingat waktu balik ke Indonesia oleh Pak William. Ini yang dikasih uang 500.000 US nih. Ini ada pavilion, Jalan Juanda 3 nomor 11. Ini kamu kantor kamu. Udahlah siang kamu jaga kantor, malam buat tempat tidur. Pak William juga tidur di situ. Tadinya kita mau ngambil Caterpillar dealer, tapi kan nggak bisa karena waktu itu ada di tangan Traktor Nasional yang langsung diberikan ke Pak Hamami. Jadi kita ngambil sebuah merek namanya Allis-Chalmers. Tapi kita pikir kalau Allis-Chalmers harus compete sama Trakindo, sama Caterpillar, pasti kita nggak sanggup lah. Jadi waktu itu ada yang namanya Komatsu, jadi kita pindah ke Komatsu. Itu adalah cikal bakalnya Yuti sekarang. Dari pengalaman saya identify 4 hal untuk bisnis berhasil. Satu pasti adalah milih bisnis yang bagus ya. Kalau dalam buku saya bilang cari angin yang kenceng lah. Kalau anginnya nggak kenceng layangan juga nggak naik. Di strategi itu apa yang kamu bisa lebih daripada kita punya kompetitor. Kalau kita nggak punya sesuatu yang lebih, layangan kita juga nggak naik gitu. Terusnya nomor 2, pasti cari winning team lah, cari orang-orang yang terbaik di bidang itu. Yang ketiga, manajemen itu adalah proses. Kalau prosesnya benar, pasti hasilnya juga benar. Nah, kita belajar dari orang Jepang tuh namanya Toyota Production System, Kaizen, TQC. Ya, kita coba apply di Astra. Nah, nomor 4 adalah values. Values itu harus benar. Kalau values nggak benar, susah perusahaan jadi bagus misalnya sih. Kalau kita sukses, pasti orang merasa bangga kok. Bangga menjadi bagian dari sukses itu gitu. Kalau sebagai pemimpin, satu adalah harus meneladani, itu nomor 1, meneladani. Kalau kita mau perang, si pemimpin mesti di depan. Kalau dia mau makan, dia harus paling belakang makannya. Gitu aja lah, meneladani itu aja. Orang bijaksana itu kalau sudah mengalami sukses dan kegagalan. Kalau sukses terus orang nggak akan jadi bijaksana, malah jadi tinggi hati malah. Kalau jadi kegagalan itu menjadikan kita juga mawas diri kan. Bahwa kita tuh nggak sempurna. Nah, 1 itu. Nomor 2, saya punya filosofi 10 kali gagal, 11 kali berdiri lagi gitu. Kalau nggak berdiri lagi siapa yang hibur kita, kan kita hanya kita sendiri. Yang penting tuh gini, yang penting dalam hidup tuh sebenarnya enjoy the journey. Jangan enjoy the hasil, enjoy the journey aja. Dalam masa naik, masa turunnya just enjoy. Sehari oke lah kegagalan, tangisi sudahnya, besok kita berangkat, berdiri lagi gitu. Itu hidup kok namanya. Doing the right thing, kalau kita milih bisnis yang salah, mau diapain juga udah susah gitu. Tapi kalau kita milih bisnis yang benar, itu bisnis biasanya ke bawah angin gitu. Kemananya kan udah punya pendapat di dalam kita sendiri, kita mau masuk bisnis apa gitu. Saya selalu kasih nasihat ke anak-anak muda kalau mau masuk bisnis ya. Milih satu success story-nya kecil. Saya bilang, create your first McDonald's store. Baru kalau satu udah berhasil, baru replicate sebanyaknya.
kekayaan datang daripada replikasi ini. Kalau misi sosial kan sebetulnya ada 3. Satu dengan ngasih employment, pasti kita udah 30.000 kali berapa udah ngasih employment. Satu. Nomor 2 lah dari segi supply chain-nya kan. Si petani karet kita kasih bibit yang baik supaya naik. Kan supply chain-nya ke bawah semua. Ketiga lah CSR di sekeliling daripada perusahaan-perusahaan kita ya. Nomor 4 kan filantropi gitu. Tapi kalau kita nggak profit, percuma lah misi sosial. Misi sosial hanya timbul kalau kita udah profit. Kalau nggak profit dulu nggak sustainable. Sementara mengenai rencana revisi RAPBN, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri menekankan perlu dibicarakan dengan DPR. Sedangkan asumsi revisi RAPBN tersebut tetap memakai kurs Rp9.600 per dolar Amerika, bunga SBI sebesar 15%, dan tingkat inflasi mencapai 93%. Pemerintah mau, mereka itikadnya baik, tapi kadang-kadang kan nggak cukup dengan itikat kan. Kan ada pepatah bahwa the devil is in the detail. Jadi yang paling susah tuh implementasi di bawah. Bukan mikir gede-gedenya aja, tapi titik komanya di bawah itu terlaksana enggak. Setelah melaksanakan berpelita pertama, dan sekarang kita berada dalam pelaksanaan berpelita kedua, kemampuan kita bertambah. Banyak hasil yang kita capai, dan perbaikan kehidupan mulai terasa. Waktu zaman Pak Harto saya kira baik sekali, lebih-lebih waktu 15-20 tahun pertama beliau ya, bagus sekali, Indonesia kan maju sekali kan. Yang penting pemerintah memberi suasana yang baik aja. Infrastruktur yang baik, pendidikan yang baik, governance yang baik, seluruh pengusaha yang jalan juga bisa. Kalau menurut saya, ekonomi Indonesia itu makronya cukup baik. Even tahun 97-98 pun sebenarnya kita punya hutang itu dibandingin GDP itu masih rendah, di bawah 40%, di bawah Jawa. Kesalahan 98 kita punya perbankan rapuh, sangat rapuh sehingga terjadi goncangan, bank-bank udah berantakan. Sesudah 98 perbankan kita sangat membaik sekarang, sangat baik, sehingga menurut saya sangat kuat. Nah, yang kelemahan adalah competitive of the nation. Nah, Indonesia kompetitifnya kurang dibenerin. Infrastruktur kita belum rapi, pendidikan kita belum sesuai, governance kita belum rapi. Dan itu harus balance di situ, yang kalau itu diberesin semua juga akan beres sendiri kok Indonesia. Bisnis itu harus kepastian, harus ada kepastian. Kalau Singapura tuh kepastian ada, kalau di sini tuh kepastian tidak ada. Kan pemerintah sebenarnya nggak usah kerja banyak, pemerintah kasih suasana yang paling benar. Di Indonesia harus paling nyaman buat investasi. Tapi the only way adalah make the whole nation more competitive. Kalau menurut saya jangan dengan importnya ditutup. Itu terjadi distorsi malah. Kita harus bantu pengusaha dalam negeri paling efisiennya kembali, yang kembali back to basic, infrastrukturnya beresin, bunga bank diturunin, rule of law-nya dibenerin.